Tapi di kejadian malam itu, pintu itu kebuka sendiri. Kebuka sendiri? Kebuka sendiri. Dan akhirnya mereka semua kabur. Jadi dia tuh ngelihat sosok pocong kuntilanak. Ih. Dia di jendelanya? Iya, dia kayak diajak gitu. Ini salah satu orang yang nelpon itu tuh minta tolong. Tolong. Ini kesurupan lagi di dalam tronton. Di jalan tol? Di jalan tol. Dan pemantiknya masih orang yang sama. Oh, masih orang ini lagi? Masih orang yang sama. Dan itu benar-benar satu tronton yang cewek-ceweknya itu tuh kena. Kesurupan massa di dalam jalan tol? Iya, di dalam jalan tol, di dalam tronton. Oh, gimana ini, Ren? Halo, selamat malam para warga Catra. Kembali lagi di podcast Gema Gelap Malam. Kita sudah kedatangan narasumber yang katanya dia punya cerita soal kesurupan massal di acara kampus. Pantang pisang berbuah 2 kali, pantang laki-laki dapat sisa. You never walk alone. Kamu nggak pernah jalan sendirian. Perhatikan kanan kirimu, mungkin kamu tidak sendirian. Tak kenal maka tak sayang. Rian, kita kenalan dulu kali Bu untuk para warta. Ceritain keseharian lu. Oke, halo para warta, nama saya Rian. Kesibukan saya freelance aja. Oke, Yan, yang dari gua baca ya sedikit cerita lu, katanya ini soal kesurupan massal ya? Iya. Pas ada acara kampus, boleh nggak diceritain untuk para warta? Para warta dengerin ya. Nih coba. Jadi pada tahun 2022 itu ada salah satu kampus di Jakarta Selatan itu mengadakan makrab malam keakraban. Jangan buru-buru ya, sabar. Perhatikan kanan kirimu, mungkin kamu tidak sendirian. Oke, lanjut Yan, boleh ceritain lagi. Jadi pada tahun 2022 itu tuh ada acara. Nama acaranya itu makrab, malam keakraban. Acaranya itu tuh tempatnya di puncak. Oh, di puncak ya? Di puncak tempatnya. Jadi itu 3 hari 2 malam. Oh, doi nginap nih? Nginap 3 hari 2 malam. Oke, kejadiannya itu tuh di malam terakhir. Itu ada sesi acara terakhir, namanya itu tuh penyambutan. Nah itu penyambutannya itu tuh emang ada di lapangan. Lapangannya tuh gelap. Penerangannya pun cuma pakai lentera. Tuh. Nah terus menjelang mau selesainya acara, ada satu orang cewek, dia itu tuh teriak dengan posisi duduk. Nah terus awalnya semuanya itu tuh nggak ke distract, maksudnya semuanya itu tuh nggak peduli sama dia. Awalnya fokus ya? Awalnya tetap fokus, tetap ngikutin acaranya. Cuman makin lama makin histeris teriakannya, makin mencekam. Itu yang otomatis ngebuat orang-orang tuh pada panik, histeris juga, ke bawah juga. Karena emang lagi pada kumpul rame di situ. Iya. Ya udah akhirnya panitia penyelenggara makrab itu turun ke bawah untuk ngamanin si anak ini. Oke, terus setelah anak ini dibawa ke atas dan keadaan dia dibawa pun ke atas, dia tuh cuman diem. Nggak ngomong apa-apa. Oh, tenang aja. Tenang aja dia, ya. Dia nggak teriak-teriak kayak pas kejadian. Yang di bawah tuh. Pas di bawah, enggak. Awalnya dia tuh dibawa ke UKS. Abis itu dia ngerasa dirinya dia tuh udah nggak apa-apa, udah baik aja. Akhirnya dia dipindahin lagi ke kamarnya dia. Karena kerasa udah sehat. Iya. Dan ternyata di kamarnya dia kejadian, dia teriak lagi. Kali ini lebih kenceng. Dan bahkan dari teriakan yang dia di kamar ini, itu ngebuat teman-temannya yang ada di aula itu tuh ikut. Oke, berarti di aula ini memang ada berapa kamar ya? Jadi aula sama kamarnya itu tuh beda. Oke. Jadi setelah kejadian itu semua peserta dibawa ke atas, ditaruh ke aula, gitu. Untuk ditenangin lah sama panitianya, dikasih air putih, dikasih teh. Nah terus si orang ini dia di kamar, dia teriak lagi. Kencang banget. Dan ngebuat teman-temannya yang ada di aula ikut.
Ikut teriak. ikut teriak. Di sini awal mula kesurupan massal. Iya, di situ awal mulanya. Kejadian lah, akhirnya kelimpungan tuh kepanitiaan. Maksudnya panitianya itu semuanya tuh bingung. Maaf ya, Harus ini ngapain? cewek. Cewek. Oke. Dan mayoritas yang kena itu cewek. Oke, terus. Terus akhirnya nyari solusinya, Iya. nanya gimana ke tukang vilanya, Warga setempat. warga setempat. Akhirnya itu tuh satu aula itu ditutup, dikunci. Oh, diisolasi lah ibarat kata. Iya, karena mereka semua itu yang kesurupan pengen keluar. Ngeri. Berarti biar nggak nyebar kemana-mana. Biar nggak ya? nyebar kemana-mana, Karena akhirnya ada tamu dikunci. juga dan Iya. segala macam. Oke. Nah, terus di kejadian yang sama, itu yang di dalam aula hanya cewek-ceweknya aja. Cowok-cowoknya itu tuh balik ke kamarnya masing-masing. Oke. Nah, saat di kejadian yang sama, kejadian itu, jadi cowok-cowoknya itu yang pada di kamar, ngalamin kejadian juga. Oh, ternyata mereka juga merasakan hal yang sama. Iya, jadi pas mereka masuk ke kamar, jadi tuh kamar cowoknya itu tuh depan-depanan. Satu kamar itu isinya tuh 7 orang. Oke. Dan ada satu di bagian belakangnya itu tuh kayak gudang. Itu tuh nggak boleh dibuka. Oh, memang dari Dan orang emang- vilanya ya? iya. Ada peraturan itu? Ya, dan emang panitia saat itu survei, itu emang benar-benar dikunci. Oke. Dan Nggak memang ada- peraturan? Iya, emang itu tuh nggak boleh dibuka. Tapi di kejadian malam itu, pintu itu kebuka sendiri. Kebuka sendiri? Kebuka sendiri. Dan akhirnya, mereka semua kabur. Ya, cowok-cowok 7 orang? Cowok-cowoknya itu lebih dari 7 orang tuh. Di situ ada 3 kamar. Itu kabur, nyamperin panitia. Untuk minta tolong? Iya. Mereka ngerasa nggak aman di sana. Berarti dalam satu malam ini mencekam ya? Mencekam banget. Perempuan teriak histeris, yang laki-laki juga Merasakan, ketakutan. ya. Nggak kebayang nanti di puncak terjadi seperti apa. Wah. Terus ya. Nah terus ya udah, akhirnya cowok-cowoknya itu tuh dipindahin juga. Ada di samping aula itu tuh ada dapurnya. Dapurnya itu tuh emang gede, bisa buat tidur juga. Oke. Dan kebetulan dapurnya itu tuh tadinya tempat tidurnya panitia. Oh. Gitu. Dan akhirnya ya udah, yang cowok-cowok ini dipindahin ke dapur. Lanjut ke yang kesurupan, itu panitia itu tuh minta solusi lah sama tukang villa. Iya. Ini gimana? Yang penjaga villa. Iya. Jadi dipisahin nih. Orang yang pertama kesurupan sama yang kesurupan massal itu dipisahin. Orang yang pertama kesurupan itu tetap di kamar. Dia dipegangin sama panitia banyak tuh. Biar kata ini dia gen alfanya lah. Iya. Oh, oke. Dia orang pertamanya nih, dia pemantiknya nih. Iya. Pemantik yang ngebuat kesurupan. Nah terus tukang villanya tuh ngasih saran kalau misalkan saya ada kenalan ustadz. Oke. Oh, sampai datang tokoh agama ya? Iya, Oke. saya ada kenalan ustadz di daerah sini. Oh. Ya udah, akhirnya panitia minta tolong sama penjaga villanya, tolong dipanggilin. Oke. Datanglah penjaga ustadznya, Oke. dan ternyata nggak mampu, Oh, sama sekali nggak berhenti. itu ustadznya udah datang ya? Udah datang. Maksudnya udah doa-doa dan segala macam. Sama sekali nggak berhenti. Sama Bah- sekali mau yang bahkan- rame-rame maupun sendiri. Iya, bahkan ustadznya dilawan. Bahkan ustadznya dilawan. Ustadznya dilawan. Gak kebayang para warta kalau kita dari situ kayak gimana ya. Nah, terus akhirnya ustadznya ini nih ngomong punya kenalan juga, punya kenalan lagi. Oke. Akhirnya dipanggil lagi, ustadz daerah situ lagi. Jadi ustadz ini bawa temennya lagi. Bawa temennya lagi, dua Dua. langsung. Maaf ya, ini kisaran jam berapa kira-kira? Ini keadaannya Dini hari kan? dini hari, jam 2. Wah, Jam 2 pagi. jam-jamnya dia keluar tuh berarti ya. Ya, jam 2-an lah. Oke, lanjut. Ada dua lagi nih, dua ustadz lagi, dua temannya ustadz datang. Iya, 2 temannya Berarti ustadz datang. ada 3 ustadz di situ. Ada 3 ustadz di Oke. situ. Nggak mempan juga. Gak mempan juga. Nggak mempan juga. Nggak berhenti. Yang pemantiknya ini nih nggak berhenti sama sekali. Tapi sisanya? Sisanya udah mulai tenang. Yang di dalam aula ini itu udah mulai tenang. keredam aja. Keredam. Tapi satu ini masih terus. Satu ini masih. Terus ya? Akhirnya ada salah satu panitia bilang dia punya kenalan ustadz. Cuman daerahnya itu tuh Jauh. lokasinya jauh di bawah. Oh, tapi memang daerah puncak juga? Daerah puncak juga, Oh, cuman oke. jauh di bawah. Akhirnya didatengin di hari itu, Di jam itu juga? di dini jam hari itu juga Wah, gila. didatengin. Dan sama sekali nggak mempan juga. Masih nggak mempan juga? Masih nggak mempan juga. Berarti ini udah beda kan kalau gini. Bahkan di panitia itu semuanya dalam satu kamar itu tuh baca doa Oke. untuk salah satu orang ini nih biar sadar. Ya.
tapi nggak bisa. Oh itu berarti cukup kisruh juga ya. Nah, akhirnya panitia itu tuh coba telepon orang tuanya di rumah. Oh, orang tua si mahasiswa ini? Iya, yang pemantiknya ini. Iya, iya. Akhirnya diangkat dan dapat solusi dari dia. Dari orang tuanya? Dari orang tuanya. Orang tuanya itu tuh langsung ngomong, coba video call sama Habib. Oh, namanya Habib? Habib beneran. Oh. Terus? Namanya lupa sih namanya siapa. Cuman itu tuh Habib dia. Ya udah akhirnya itu di video call di malam itu. Baru. Dia dipegangin berapa orang, disuruh ngeliatin kamera, disuruh ngeliatin Habibnya. Oh, video call sama Habibnya? Sama Habibnya. Dan alhamdulillah di situ dia reda. Sadar, abis itu udah tidur. Tenang udah tenang keadaannya. Cuman memang panitia harus mengawasi dia. Ya, karena kita nggak ada yang tahu sewaktu-waktu. Iya. Tapi untuk kesurupan massal dan beberapa perempuan-perempuan tadi udah aman semua? Udah aman semuanya, mereka udah mulai tenangan. Oke, berlanjut. Itu selesai di malam itu udah selesai, udah sadar semua. Ada kejadian lagi pas pulang. Jadi masih dihantui terus? Masih dihantui terus. Masih nggak tenang terus? Masih nggak tenang terus. Padahal dini hari itu mungkin kejadian 2 jam, 3 jam, tapi mungkin serasa 1 hari. Iya. Oke, di hari terakhir pas mau pulang? Jadi pas pulang, jadi mereka ini peserta itu tuh naik tronton. Oh, tronton tentara gini ya? Iya. Oke, kebayang. Itu naik tronton, semuanya ada 2 tronton. Jadi panitia itu pulang mungkin setelah beberapa jam mereka pulang. Oh, berarti peserta dulu pulang, mahasiswa aktif yang baru masuk. Iya. Baru panitia. Oke. Panitia itu ada di atas untuk minta maaf sama warga sekitar, sama satpam untuk kejadian di malam itu. Karena benar-benar berisik di kejadian malam itu. Oh, benar-benar berisik parah? Benar-benar berisik. Teriak-teriak itu kedengeran. Sampai warga setempat tuh ada yang datang. Tuh akhirnya panitia minta maaf dulu sama pas udah mau pulang. Iya, sama warga setempat. Terus dikasih tahu lah, dijelasin kejadiannya kayak gimana tuh ke warga setempat. Oke, terus jam 3 sore. Jam 4 lah, jam 3 atau jam 4 sore itu panitia ditelepon. Sama yang ada di bis, yang ada di tronton. Yang ada di tronton. Iya. Jadi panitia itu ada yang di tronton. Oh, ada perwakilannya ya? Ada. Untuk mengawasi. Ada beberapa panitia yang di tronton. Itu panitia ditelepon. Dan keadaannya di dalam tol. Oh, itu lagi di dalam tol. Ya. Dari puncak mau ke arah kampus di Jakarta Selatan lah. Betul, mau pulang lah. Mau pulang. Siap. Ke titik kumpul. Oke. Ke titik kumpul. Ya udah. Di situ ditelepon. Ini salah satu orang yang nelpon itu tuh minta tolong. Tolong. Ini kesurupan lagi di dalam tronton. Di jalan tol? Di jalan tol. Dan pemantiknya masih orang yang sama. Oh, masih orang ini lagi? Masih orang yang sama. Dan itu benar-benar satu tronton yang cewek-ceweknya itu tuh kena. Kesurupan massal di dalam jalan tol? Iya, di dalam jalan tol, di dalam tronton. Berarti histeris lagi? Histeris lagi. Itu udah siang berarti ya? Udah sih, sore. Udah sore? Mau menjelang maghrib lah. Mau menjelang maghrib. Oh, lagi-lagi waktu-waktu. Ya udah akhirnya semua cowok-cowok itu tuh dipindahin ke tempat yang orang kesurupan untuk ngawasin. Jadi tronton itu harus tetap jalan sampai titik kumpul dulu. Karena nggak bisa berhenti ya? Karena nggak bisa berhenti. Ya, Itu. Apalagi salah satu orang yang kesurupan ini mau lompat dari tronton. Seolah-olah mau bunuh diri mungkin? Mau bunuh diri. Oh, ini mengerikan. Kayak gitu. Berarti dikira kita mungkin para warta mungkin sudah tenang ya? Iya. Kiranya para warta cerita pada malam itu doang. Ternyata pas ketika pulang dari acara pun masih dihantui lagi. Masih dihantui. Bahkan sampai titik kumpul. Oke, ini tetap nih udah histeris teriak-teriak sampai udah nyampe titik kumpul. Setelah sampai titik kumpul, ini satu orang ini yang pemantik ini. Ya, Gen Alpha ini, si Alphanya. Dia itu tuh udah mulai diem. Oh, dia udah mulai diem? Dia udah mulai diem. Tenang. Oke. Tapi di tronton yang satu itu banyak. Itu sampai ada beberapa orang tuh pingsan. Ini mengerikan sekali. Di dalam situ, dalam tronton itu. Akhirnya panitia bingung. Akhirnya manggil ustadz setempat lagi. Di dekat titik kumpul? Di dekat titik kumpul. Oke. Terus? Dan gak berhasil. Gak mempan lagi? Gak mempan lagi. Dan itu kejadiannya cukup lama tuh.
Oh, rada alot juga peperangan Iya, itu kejadiannya itu dari pas sampai titik kumpul ya, itu sebelum maghrib sampai jam 8, jam 8-an. 2 jam para Jam 8 warta. malam. 2 jam para warta kita disuruh tunggu tuh gimana Ustadz lagi pada di titik kumpul ya. Tuh. Terus ya sampai akhirnya mereka jam 8 udah bisa pulang. Itu semuanya itu dengan keadaan capek, di mana panitia ngerasa capek juga, ngerasa bingung, ngerasa frustasi lah panitia di hari itu. Karena takutnya kalau disuruh pulang, takutnya nyampe rumah dia kesurupan sendiri kan, orang tua takutnya mengeluhkan yang enggak. Dan bahkan ada satu yang masih belum aman, tapi orang tuanya itu maksa bawa dia pulang. Ngeri ini. Wah, ini ceritanya berlanjut nih. Sampai 1 tahun. Sampai tahun 2023. Oke. Ceritanya berlanjut. Oke. Nah, terus di kejadian itu, di tempat titik kumpul itu, akhirnya semuanya dibikin tenang dulu. Baru dicari solusinya, akhirnya telepon keluarga pemantik ini. Dan dia ngasih saran, coba diruqyah bareng-bareng, dibawa ke tempat Habib. Ini ketika udah 1 tahun? Belum. Itu masih kejadian, masih titik kumpul. Masih titik kumpul itu. Tuh. Jadi betul-betul frustasi ya? Betul-betul frustasi. Ya udah, yang akhirnya semua peserta dengan keadaan yang masih belum tenang dibawa paksa untuk diruqyah bareng-bareng. Di malam itu juga? Di malam itu juga. Di jam 10 malam. Bayangin para warta. Kita udah kelar dari 3 hari 2 malam acara dari kampus, ternyata masih ada acara yang kita harus ikuti untuk menyelamatkan diri kita sendiri-sendiri. Oke, terus? Nah, terus udah mereka pada ruqyah. Itu benar-benar banyak kejadian muntah-muntah tuh di hari ruqyah itu. Oh, itu banyak kejadian ya? Banyak kejadian muntah-muntah di hari ruqyah itu. Terusnya boleh diceritain lagi nggak? Pas di itu tuh ada ustadznya, udah ada Habib ya? Udah ada Habibnya. Yang di ruqyah berapa orang? Yang di ruqyah itu tuh hampir satu angkatan. Satu angkatan tuh berarti berapa orang? Satu angkatan itu tuh 80 orang di ruqyah. Hampir 80 orang di ruqyah pada satu malam. Wah, itu berarti ruqyah juga memakan waktu berapa lama itu ya? Itu ruqyah sampai jam 12. Ruqyah sampai jam 12. Oke, Yan, penyebab akhirnya ketahuan bahwa ada kenapa nih bisa kesurupan apa? Penyebabnya. Enggak gini. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Biasanya itu kan. Penyebabnya apa? Bisa kesurupan ini anak. Dia lagi dapet. Ternyata di situ. Lagi head ya. Iya. Ini pemantiknya ini. Oh, yang alpha ini. Iya. Penyebabnya awalnya dia ternyata ikut acara malam keagraban itu dengan keadaan lagi head. Iya. Ternyata di situ malah pemantik untuk memanggil roh-roh jahat lah kita sebut. Iya. Nah, dan terus ada satu orang lagi temannya pemantik juga. Ini dia salah satu pemantiknya juga nih. Dia itu tuh sampai pengen lompat ke jurang. Oh, ada ini. Dia udah keluar villa. Oh, udah sempet. Dia udah pas di kejadian itu dia udah keluar villa. Dia tuh pengen kabur, pengen lompat ke jurang. Pengen lompat ke jurang. Itu salah satu orang itu pengen lompat ke jurang yang akhirnya tuh bisa diselamatin lah sama panitia. Dibawa paksa tuh ke dalam ruangan lagi. Itu dia bilang, aku disuruh ke sana. Kata dia kayak gitu. Berarti ada bisikan-bisikan para warta. Ya mungkin dia dibisikin tuh sama roh jahat itu. Dia disuruh lompat dari villa ke jurang. Tuh. Terus setelah ruqyah beres semuanya, balik lagi ke titik kumpul dan semuanya itu tuh dengan keadaan yang udah sehat lah, udah baik. Ya, udah sadar. Karena di ruqyah itu hampir semuanya yang kesurupan itu muntah. Kalau kata Habibnya itu muntah muntah roh jahatnya lah. Roh jahatnya dimuntahin. Itu. Udah akhirnya jam 12 selesai, balik lagi ke titik kumpul, baru mereka pulang. Tuh. Ada satu kejadian lagi. Jadi orang yang pulang duluan yang dibawa sama keluarganya. Oh, ada ya yang nggak mau ikut ruqyah ya? Iya, itu orang yang pulang duluan. Dan dia masih ngerasain kesurupan itu tuh 1 tahun. Sampai tahun 2023. Bayangkan para warta, kejadian itu sudah lama,
dia tidak mau ikut ruqyah, 1 tahun kemudian dia masih dihantui. Oke, terus. Dia masih dihantui sama kejadian itu. Dan dia masih sering kesurupan soal kejadian itu. Oke, berarti dia sering kesurupan sendiri lah. Ini perempuan? Perempuan. Berarti memang, ya nggak tahu ya, ini percaya atau nggak percaya, memang banyak terjadi. Mungkin kesurupan itu banyak yang terjadi di perempuan, tapi kita nggak tahu ya, wallahu alam. Cuman emang itu tuh di hari itu kejadian tuh emang perempuan semua. Oke. Wah, ini menarik banget sih yang ceritanya nih. Berarti bahkan sampai 1 tahun pun dia masih kesurupan. Masih kesurupan. Gimana caranya lu bisa tahu? Karena kan memang waktu itu kan lu panitia di situ kan. Gimana caranya lu masih bisa tahu nih bahwa yang pulang duluan ini 1 tahun masih merasa kesurupan? Ini info dari teman-temannya. Oke, gimana tuh? Jadi teman-temannya tuh ngasih tahu kalau dia tuh masih ngerasain kesurupan ataupun masih ngerasain kemasukan selama 1 tahun. Sampai tahun 2023. Dan dia tuh masih kebayang soal kejadian itu. Berarti di kepala dia masih ke flashback kejadian di puncak itu ya? Iya. Tuh. Oke. Yan, kalau boleh tahu nih, lu tuh alumni mana sih? Di kuliah di mana sih? Alumni mana? Di Jakarta Selatan? Di Jakarta Selatan. Di daerah Jagakarsa? Di daerah Jagakarsa. Oke, tapi lu udah lulus berarti ya? Udah lulus. Oke. Alhamdulillah. Berarti itulah para warta, kita nggak ada yang tahu. Kejadian bisa datang kapan saja. Itu yang makanya yang harus diserem banget berarti kan? Iya. Ada mencekam dan histeris. Tapi alhamdulillah pas pulang udah nyampe aman semua. Aman semua, alhamdulillah. Tinggal 1 orang itu. Tinggal 1 orang itu doang. 1 orang itu karena emang dia yang nggak ikut ruqyah. Oke. Dia dipaksa pulang duluan sama keluarganya. Oke. Yan, ini by pengalaman juga ya. Kalau orang kesurupan kan biasanya kan melihat satu sosok ya. Ada sosok apa yang membuat dia kesurupan? Ini yang pemantik ini sama orang yang pengen bunuh diri. Oh, yang lompat ke jurang? Iya, mau lompat ke jurang sama yang pemantiknya inilah. Alfanya? Dua orang ini. Dia itu tuh jadi di ruangan yang tempat pemantik ini, itu tuh ada jendelanya. Oke. Jendelanya itu tuh emang arahnya ke jurang. Jendela kamarnya. Oke, sosoknya? Jadi dia tuh ngelihat sosok pocong, kuntilanak. Ih! Dia di jendelanya? Iya, dia kayak diajak gitu. Oh, soalnya diajak untuk ke jurang? Iya. Secara tidak sadar? Iya. Dan ikutlah yang satu lagi, yang dia pengen lompat ke jurang. Sama yang dia lihat. Dia bahkan enggak cuman ngelihat sosok-sosok hantu lah. Dia juga dengar suara gamelan yang kenceng. Kayak persis dekat kupingnya? Iya. Ini berarti mencekam sekali para warta. Sosok-sosoknya bukan cuma 1 maupun 2 berarti. Ini sudah jelas banget. Berarti gini, boleh nggak kita sebut bahwa villa ini angker? Boleh nggak kita sebutin? Boleh. Karena setelah setuju berarti? Karena setelah 1 tahun kejadian itu, jadi ada panitia yang riset ke sana lagi nanya, dan ternyata villa itu tuh sudah ditutup. Oh, maksudnya sudah tidak disewakan lagi. Oh, beruntung warta. Udah ditutup. Kejadian itu. Ini memang bahaya banget ini. Memang villa itu angker. Udah ditutup. Nah, Yan, dari cerita panjang yang sudah diceritakan oleh lu nih, untuk para warta tahu, kira-kira kalau dari lu pribadi, ada pesan nggak untuk warta? Untuk kedepannya dia harus seperti apa? Karena memang itu kan, perhatikan kanan kirimu, mungkin kamu tidak sendirian. Ada pesan nggak untuk warta? Warga Catra? Untuk hati-hati selalu lah. Untuk daerah atau lingkungan yang nggak kita tahu, jangan suka sembarangan lah. Maksudnya harus tetap menghormati lingkungan dan daerah itu. Jangan jangan sembrono lah, jangan semena-mena semaunya kita aja di situ. Tuh. Karena kita nggak ada yang tahu siapa yang di situ. Ya? Betul. Keganggu atau enggaknya kita nggak tahu sama apa yang kita lakuin di situ kan. Karena memang kita hidup di dalam, ya nggak kita doang di sini. Ada hal-hal lain lah, makhluk-makhluk lain. Ya, kalau pesan dari gua nih Yan ya, yaitu jaga omongan, jaga lisan. Kita nggak ada yang tahu siapa penunggu sebelumnya di tempat itu sih paling. Apalagi kan puncak, ada jurang, hutan, maksudnya kan tempat-tempat yang nggak lazim lah untuk di kehidupan di kota-kota besar kayak gitu.
Thank you Rian udah bercerita makasih di juga. podcast Gema Gelap Malam. Oke, teman-teman kalau ada yang punya atau yang mau share cerita horor kalian dan mana tahu kalian beruntung cerita paling seram akan kita tampilin di podcast Gema selanjutnya. Boleh kirim email di bawah ini. Jangan lupa like, comment, subscribe dan nyalakan loncengnya ya biar lo tahu kalau ada video baru. Oke? Jangan lupa follow juga sosmed Catra Kreatif. Nih IG-nya udah ada ya, udah kesedia. Di follow, jangan cuma liatin doang. Oke? Thank you teman-teman. Thank you juga Rian. Kita Terima semoga kasih bisa ketemu juga. lagi jangan sampai ada kejadian-kejadian horor. Perhatikan kanan kirimu karena mungkin kamu tidak sendirian.